Bismillahirrahmanirrahim. Nih, beliau membaca Biblenya. Bertubi-tubi dalam perjanjian lama berturut-turut selalu ada pengumuman semesta dari Tuhan pencipta alam raya. Agar bangsa Israel tahu, akulah Tuhan mereka. Kata di dalam Exodus. Kemudian di dalam Keluaran, di dalam Ulangan. Kemudian bertubi-tubi Nabi Yesaya. Kemudian bertubi-tubi Nabi Ezekiel. Sampai-sampai pengumuman semesta dari Tuhan pencipta alam raya. Tiba-tiba ada yang bilang Yesus jadi Tuhan, nggak pernah membuat pengumuman semesta. Berarti kan Tuhan yang abal-abal. Benar Bang Dominic ini, cerdas beliau ini. Benar, betul Bunda. Ya. Jadi kalau Bunda izinkan saya bertanya sedikit, Bang Abu Hadid, Bang Dominic. Ya, Pak Ustaz. Kalau Anda sudah menyembah Allah dan mengatakan Yesus itu adalah utusan, berarti Anda pengikut Yesus, penyembah Allah, begitu? Iya, pengikut Yesus, penyembah Allah. Iya, betul. Oke. Kalau begitu, Anda masih belum menemukan jalan yang pas, yang tepat. Sekarang boleh saya bertanya, oke lah Bun, saya biar dia nggak on cam juga, karena dia mungkin ini orangnya nggak suka berkata kasar ya, saya layanilah. Apa yang Abang Dominic ikutin daripada Yesus? Dan bagaimana Yesus mengajarkan cara menyembah kepada Allah? Silakan. Ya, cara menyembah kepada Allah itu sebenarnya ketika Daniel itu kan bersujud. Sepatutnya kami orang Katolik kan seperti itu. Seperti apa Yesus mengajarkan Anda menyembah kepada Allah? Dan sebutkan apa-apa saja yang Abang Dominic ikuti daripada Yesus. Silakan. Kalau Abang benar-benar pengikut Yesus, maka Abang pasti akan sama dengan kami. Silakan. Menurut Bible Abang ya. Iya, betul. Nanti akan saya tanyakan, pertanyaan saya juga akan dari Bible Abang juga. Silakan dijawab. Yang pertama, Yesus tidak menyuruh makan babi. Ya. Dan saya ikuti. Yes. Saya tidak makan babi. Ya. Yang kedua, Yesus suruh menyembah kepada Bapa, kepada Allah. Dan saya ikuti. Dan saya ikuti. Yes. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku hanya utusan. Yohanes 17 ayat 3. Yes. Dan saya terima. Yesus mengatakan, aku hanya seorang nabi. Dan saya terima. Masih ada satu lagi. Yesus mengatakan, aku seorang guru. Terima. Yesus mengatakan, sembahlah kepada Allah. Oke. Ya. Dan saya harus menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Karena banyak orang Indonesia yang tidak ngerti definisi Tuhan. Iya, sebentar Bang. Oke Bang, sebentar Bang. Ini kita ngobrol santai lah. Saya biar ladeni Abang lah. Karena Abang sudah mendekati apa lagi. Ada satu lagi Abang ya. Yesus menyatakan, baginda Yesus yang mulia mengatakan di dalam Bible akan ada parakletos yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah ini yang saya mau bilang Bunda. Ya, comforter. Comforter itu artinya, comfort itu yang menenangkan. Akan ada orang yang datang untuk menenangkan kalian, menenteramkan kalian. Jadi bukan comforter itu artinya penghibur yang membolehkan Anda nyanyi juga jingkat di gereja. Comforter, parakletos artinya yang datang membawakan ketentraman hidup kalian, ketenangan hidup kalian. To comfort your heart, menenangkan batinmu, menenteramkan jiwamu. Itulah yang akan datang kelak. Dan Nabi Yahya alaihissalam, Yohanes sang Pembaptis, merasa enggak akan pantas walaupun cuma memegang tali sandalnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau terangkan Abang Da Dominic, Abang Da Alas Roban.
Di dalam masih Bunda ya? Proto Evangelion itu disampaikan bahwa Elizabeth atau Elizabeth, ibundanya baginda Yohanes Sang Pembaptis, Nabi Yahya alaihissalam, dalam umur tuanya beliau membesarkan Nabi Yahya seorang diri karena Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi di tengah-tengah menuju ke altar, menuju ke mesbah. Tergeletaklah berdarah Nabi Yahya, Nabi Zakaria menurut Bible. Lalu Elizabeth atau Elizabeth tidak mampu membesarkan Nabi Yahya sendirian. Di dalam Proto Evangelion disampaikan, lalu beliau pergi ke gunung di dekat Laut Mati. Dekat Laut Mati, teman-teman baca buku Profesor James Tabor yang mengatakan bahwa Yahya ini alaihissalam adalah pengikut ajaran esensial, ajaran yang cuma menuhankan satu Tuhan. Orang ini ada di sekitar Laut Mati. Lihatlah bagaimana naskah-naskah tua kekristenan lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus ditemukan di sekitar naskah Laut Mati. Mari kita hubungkan dengan riwayat hidup Nabi Yahya alaihissalam. Lalu Bunda Elizabeth atau Elizabeth membawa anak kecilnya yaitu Nabi Yahya alaihissalam ke gunung. Beliau berseru, "Ya Tuhan, tak sanggup aku menghadapi kehidupan ini. Amankanlah kami jika akan mendatangkan fitnah keberadaan kami dari orang-orang yang ingkar kepadamu ini. Biarkan gunung membawa kami." Maka tiba-tiba ia berseru, "Oh gunung," ini di naskah Laut Mati, di puncak bukit ini, di gua-gua itu. "Oh gunung, bawalah kami bersamamu." Terbukalah bukit itu menutupi Bunda Elizabeth atau Elizabeth dan baginda Yahya alaihissalam. Ternyata di dalam gunung itu hiduplah satu kelompok yang dinamakan kelompok dengan aliran esensial. Kelompok inilah yang membesarkan, membantu Bunda Elizabeth dalam mengasuh baginda Yahya alaihissalam yang yatim dan ibunya sudah nenek-nenek tua karena umur 90-an baru dapat bayi. Maka apa yang menjadi ajaran Nabi Yahya sama dengan apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Begitulah Nabi Yesus ternyata pengikut Nabi Yahya, pengikut esensial. Itu istilah para profesor. Tapi mereka adalah pengikut agama Tauhid. Jadi ketemu antara sejarah dari Proto Evangelion yang tidak dimasukkan ke dalam Bible yang dikanonkan, yang 4 ini, dengan sejarah ditemukannya naskah 800 gulungan Laut Mati. Di sanalah berdasarkan informasi para arkeologis, hidup orang-orang yang tidak mau mengikuti Romawi. Mereka pergi ke gunung-gunung, hanya mau menuhankan satu Tuhan saja. Terpencil mereka, tergusur ke gunung-gunung. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini informasi baru, temuan dari para sukses dari baru. Silakan kepada Abangda Al-Mukarram Al-Asroban. Masya Allah. Tuan Greg, Ya, Tuan host, silakan. Masih di izin ya Bang Jun, Bang Zuma ya, Bang Handi Selebes izin ya. Begini Dominik ya. Saya mau Anda membantah ya. Saya tidak ingin berbicara sendiri, tidak ada bantahan ya. Tapi tolong bantahannya yang berdasar. Apakah Bang Dominik masih mengimani Bible Abang?
masih percaya dan memegang Bible abang, apakah abang masih percaya kepada Bible-nya? Ya, saya Bible itu ambil yang inti saja ya, tidak 100% ya, karena itu tulisan manusia. Tulisan manusia Masya tentu Allah, takbir. Oke. Allahu Akbar. Allahu banyak Akbar. yang salah. Masya Allah. Kalau begitu, abang sudah mengakui tidak 100%, tapi masih ada yang abang akui. Kalau memang abang pengikut Nabi Yesus atau Yesus utusan, abang masih percaya dengan kitab Ulangan? Enggak percaya. Itu ya disebut juga Torah ya. Abang masih percaya dengan kitab Ulangan? Kitab Ulangan itu yang sejenis apa ya? Gampang bang, kalau percaya bilang percaya, enggak percaya enggak, selesai gitu. Iya, begini Pak Ustadz. Percaya. Aku enggak percaya. Kalau dengan abang Bible. percaya kepada Yesus dan abang mengikuti apa kata-kata Yesus, coba apa kata-kata firman di situ? Akan aku bangkitkan seorang nabi dari saudaramu, yang seperti engkau. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Seorang nabi seperti engkau ya Musa. Siapakah kira-kira yang dinubuatkan Allah dan Allah kabarkan kepada Nabi Musa yang seperti Musa? Coba bang. Itu satu. Apakah Yesus? Saya langsung aja, apakah Nabi Muhammad? Iya, menurut Kalau biasanya Kristen, orang Kristen mengatakan itu Yesus, maka disebutkanlah otaknya itu jungkir balik. Karena Nabi yang dikatakan di situ bukan Tuhan, sedangkan orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Ya, berarti nubuatan itu batal untuk Yesus. Apakah ada bantahan bang? Firman di Ulangan 18:18. Nah itu satu. Abang saya tidak usah menjawab, silahkan berpikir. Saya hanya untuk mengajak anda berpikir. Kemudian kita lihat di Kidung, kata-katanya manis, segala yang daripadanya menarik. Apakah abang pernah melihat daripada Ibraninya apa itu? Dan abang pelajari walaupun sepotong-sepotong bahasa Ibraninya. Di situ terlihat jelas Mahmadim, yang di situ ada akhiran im yang bermakna manis, dan Mahmadim adalah segala daripadanya menarik. Ya, kalau kita lihat lagi di Keluaran, ya, kitab yang termeterai akan diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca, atau dalam bahasa Arab disebut dengan seorang yang ummi. Apakah abang percaya itu? Dan aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang aku perintahkan, kata Allah. Lalu malaikat Jibril, malaikat Jibril, apa Gabriel ya? Malaikat Gabriel, ya, menyuruh membaca. Baca. Apa kalau dia jawab, orang yang tidak membaca bisa membaca ini? Aku tidak bisa membaca. Kalau diarabkan Iqra, lalu dijawab yang tidak bisa membaca, ma ada biqari. Siapakah orang tersebut? Silakan dipikirkan. Saya tidak butuh jawaban anda, saya hanya mengajak anda untuk menggunakan akal sebagai alat kekuatan rohaniah bagi manusia yang dianugerahkan untuk berpikir dan mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Satu. Sudah dua ya. Akan datang roh kebenaran, dan dia tidak akan datang sebelum aku pergi. Kira-kira begitulah. Nggak usah formal kali kita harus buka lagi Bible. Siapakah kira-kira apabila seorang roh kebenaran itu datang, maka ikutilah dia. Wahai putra-putri Israel. Siapakah gerangan itu bang? Dominik, silakan abang pikirkan. Ya, kalau abang percaya kepada kitabnya walaupun bukan 100% firman Tuhan, masih banyak nubuatan-nubuatan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau abang cek kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab lama, ya, masih tercantum jelas di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong bang,
sebelum napas di kerongkongan. Innallaha taubatan abdi ma lam yughargir. Nah, di dalam Al-Qur'an juga apa kata Yesus yang disebut Aisyah? Qala inni Abdullah, berkata aku ini adalah hamba Allah. Sebagaimana di Bible juga aku ini utusan Allah. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Qala inni Abdullah wa ataniyal kitab. Aku diberinya kitab, bukan Bible tapi Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikannya nabi. Wa ja'alani mubarakan, aku diberkatinya. Apakah tidak ada? Inilah anakku satu-satunya yang tunggal. Dan dengarkanlah kata-katanya. Bukan sembahlah dia seperti orang yang Kristen menyembah. Bukan. Betul. Betul. Tolong Bang, terlalu banyak juga nanti saya sampaikan. Nggak bisa ditampung otak Abang. Silakan berenung dulu 2-3 menit baru menjawab. Ya, jangan bicara dulu baru berpikir. Tapi berpikir dulu baru bicara. Sungguh konstruksi tubuh manusia mantap dibuat Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, Allah. Iya. Izin sapa tamu baru lagi, Bang Ucil. Selamat malam. Bang Ucil. Halo, selamat malam. Iya, Bang Ucil lagi naik ke atas. Oke. Gimana Bunda Semangkut, Fatul Ukhti insyaallah? Ya, Masih iya. Masih terus menanggapi tema kami kalau Bang Ucil kalau mau. Bang Ucil monitor? Iya. Ya, monitor ya. Di sini ya bagusnya itu kita diskusi dua arah. Kita nyari Tuhan yang benar siapa ya, Tuhanku atau Tuhanku. Biar enak kita tahu Tuhan siapa yang ngarang-ngarang gitu kan. Maksudnya aku itu gitu ya. Kita mencari benar itu harus yang benar-benar ya. Itu Abang Ucil, Tuhan yang benar itu yang menyatakan diri apa yang cuma dengan kata-kata, atau yang menampakkan diri, atau dia berbicara dalam mimpi atau cuma di dalam pikiran. Bagusnya kita mengobrolkan itu, jangan kita sembunyi-sembunyikan ya. Tentu, gitu. Ya. Udah dapat intinya. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Silakan naik Bang, Abang jangan sembunyi di balik layar. Silakan. Kita simpel-simpel aja bicara Bang. Oke. Silakan naik, Abang jangan sembunyi di balik layar. Silakan. Di balik layar. Kameranya jangan Di balik layar. Malah itu aku harus mempertunjukkan bahwa yang dimana kita. Ya, jangan sembunyi-sembunyi kata Abang. Oke, saya terima tantangan Abang. Bahkan satu arah saya mau. Kita bahas Al-Quran. Ya. Satu-satu Abang. Iya, gini Bang ya. Abang tadi Emangnya syarat untuk kita abang diskusi kami Alas dua Roban. arah wajib open cam. Kalau memang kita Abang diskusi tadi dua arah, mengomentari aku open abang cam. kami Gimana? Alas Roban seakan-akan mengatakan bahwa Bang Alas Roban itu tidak berkomunikasi secara manis dengan Bang Dominik. Ketahuilah, Abang Dominik tidak menuhankan yang lain selain yang menciptakan baginda Yesus. Menit ini yang Abang tidak ada tadinya, belum hadir. Jadi Abang Dominik tidak menuhankan Yesus. Abang kita Alas Roban cuma memberikan bekal sedikit untuk renungan. Gitu Abang. Jangan Abang Ucil salah paham. Tadi sudah saling ngomong dengan manis, dengan enak. Oke Bang Ucil? Nah sekarang kalau Abang mau diskusi, karena kami di sini menyediakan diri kami berdedikasi penuh untuk keimanan kami, maka Abang pun menunjukkan dedikasi yang penuh. Buka kameranya Abang, silakan. Oke, dengan syarat di sini ya, dengan syarat di sini kita diskusi harus open cam atau gimana? Abang Will, Abang selamat datang. Saya nggak tahu syaratnya apa. Mohon maaf Bang. Kan baru Dengarkan dulu Bang tadi, ya. bahwa Abang harus membuka kamera. Saya nggak tahu apakah Bang Greg mempersyaratkannya, ya. Tetapi dari ucapan Abang jangan kita sembunyi-sembunyi. Saya terima tawaran Abang, ya. Abang jangan sembunyi di balik tembok, satu. Yang kedua, ya sebentar Bunda. Yang kedua, jangankan satu arah. Kalau Anda punya kemampuan satu arah, kita bahas Quran. Sepanjang Anda punya kemampuan dengan Al-Quran ya. Sepanjang Anda punya kemampuan.
Ketika Anda bertanya harus berdasarkan Quran, dan Anda nanti pertanyaan Anda harus saya balikan kepada Anda, dan Anda harus mampu menjawabnya. Silakan Yes. kita satu arah. Islam jangan ditantang ya. Yes. Islam jangan ditantang. Saya diskusi selalu serius. Anda on cam, saya ambil kitab saya. Iya, ya. Jadi ginilah mereka kawan-kawan ya. Mau mereka itu menang sendiri. Oh, ya. nggak bisa, Mereka Bang. itu- Ini tergantung lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya pengen buka cam, Abang juga harus buka cam. Itu tergantung. Nah, Abang Ya. Alas Roban ini lagi diskusi dengan Bang Dominik. Abang naik ke atas. Itu persyaratannya Bang Alas Roban. Jika mau berdiskusi, dibuka camnya gitu. Abang kalau mau dibuka, silakan. Kalau nggak bisa turun gitu ya. Wah, tegas ini Halo, moderator izin kita. Bang tegas ini, Milani, Masya suaraku Allah. kedengeran nggak? Hai, Suaranya Bang aman, Willy. Bang. Selamat malam. Bang Willy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bang. Ya, selamat malam. Izin dulu sebelum oten-oten pada masuk ya. Aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Boleh ya? Ya. Ya, selamat malam Pak Ustaz Alas. Selamat malam Mbak. Oke, aku kenalkan diri aku dulu sebelum aku berdiskusi ya. Ya, jadi aku ini Karista ya. Putus-putus Bang Willy. Ya, tapi Karista yang sudah tersadar. Gimana? Oke, lanjut. Karisten yang sudah sadar. Boleh aku lanjut? Karisten yang sudah sadar. Ya, Oke ya. ya, Karisten Bang Willy yang Kristen sudah sudah sadar. tersadarkan dan Oh, ya, alhamdulillah. dan sudah lagi tidak menuhankan sosok makhluk yang berkelamin yang bernama Yesus Kristus. Ya. Masya Tapi beliau Allah. hanyalah utusan atau nabi sama seperti nabi pada umumnya. Ya, jadi begini ya, buat oten-oten yang mau naik koma lintas agama ini, cobalah kalian berdiskusi dengan akademis dan santun seperti yang diucapkan Bang Ustadz Alas tadi ya. Jangan sampai di sini kan permalukan. Apalagi kalau udah ada Bang Suma, Bang Handi, Bunda Milani ya, dan apologet Islam lainnya. Anda oten-oten sudah memasuki ranah diskusi yang eksklusif loh. Ingat, ini adalah ranah diskusi yang eksklusif. Oke, jadi aku lanjut ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi kalau Ya, jadi terima pada kasih, Bang. Terima kesempatan kasih, Bang. kali ini aku tidak mau berdiskusi Pak Ustadz. Aku cuma mau bertanya, boleh nggak? Sebentar Bang, yang tadi Bang, nanti Bang bertanya boleh Bang nanti ya. Ya, yang boleh, Kristen boleh, yang boleh. tadi mana Bunda yang mau ngajak apa itu? Jangan sembunyi itu. Itu di samping. Dia di samping Abang Da Alas Ini di Roban. samping. Oke Bang, saya sudah siapkan Siapa referensi, namanya? bukan cuap-cuap. Kisosul Ambia atau Tareh Lanjut. sudah saya ambil. Lanjut kita. Anda mau bicara hadis, kita satu arah. Bukhari. Mau Ya, Muslim saya ambil. sebelumnya, Anda mau mohon- bicara roh, sebelumnya mohon kita bahas di-follow-follow. roh. Ya. Oke, sebelumnya Anda mohon mau di-follow-follow bicara akun debaters. Bible Ibrani, kita Ibrani. Ya, Oke. Quran kita bahas. Anda siap on cam. Saya juga Oke. ambil Muslim. Silakan on cam dan Sebelumnya- saya juga punya Bible. Oh, wow. Oke, ya. Islam tidak berbicara asal ngomong. Semua ada referensi. Ayo. Saya Bible ada dua. Ya, jadi saran silakan aja, Anda saran on aja, cam. Mbak Melani. Kita tidak bahas Bible tetapi bahas Quran. Silakan. Tapi nanti Ya, ketika jadi saya saran aja tanya ini, ini fiil izin, apa, izin. madi mudorik, ini isim mufrad, isim apa, Anda harus siap ya. Silakan tantangan kepada Islam. Saya ingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mencari musuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mengharap berhadapan dengan musuh, tapi apabila musuh sudah di depanmu, satu langkah pun kamu jangan mundur. Sesungguhnya ini yang nikmat saya rasa Bunda. Masya Allah, Sesungguhnya Masya Allah. Wes, pada mantap, kilatan Bang pedangmu Alas Roban. di jannah. Anda jangan tantang anak rimba kawan. Ya, izin dikit. Silakan. Masya Allah. Ya, oke, ya. Ya. Ustadz, izin Baik. masuk. Tidak lagi dibahas Bible. Kita Izin tidak masuk bahas ya. Yesus. Kita bahas Al-Quran. Silakan. Ya. Man huwa Allah. Ya, Siapa izin Tuhannya masuk. Islam? Sebentar Bang Willy. Coba diam dulu ya. Kan dia Allahul ngomong. ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Oke, oke, Ayo. Jangan Dia sembunyi-sembunyi ngomong. Bang Nanti Uci. Abang Coba yang semuanya bilang diam dulu di Saya semua. tidak mau meladeni Anda gantian ngomong. Anda on cam. Oke. Anda tadi jangan bersembunyi, Anda bilang. Sekarang Anda jangan bersembunyi. Cukup saya serahkan kepada host.
Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Teman-teman tolong diam dulu biar agak kondusif sedikit. Silakan Bang Ucil, silakan Bang Ucil, silakan open cam. Silakan buka kameranya. Oke, silakan. Bang Ucil. Ya, maaf Silakan buka cam. maaf kalau mau turunin saya turun. Tapi kalau open cam saya nggak bisa ya gitu. Kenapa nggak bisa Bang? Kenapa? Bukan bilang jangan sembunyi-sembunyi. Ya, karena di sini ya kita diskusi ya, bukan untuk melihat muka ya. Kita diskusi tidak menghujat ya, berarti tidak open cam juga tidak apa-apa, tidak mempersalahan. Begini saudara, Oke, gini. supaya Jadi kita awal jangan Tadi menghujat, kalau mau diskusi dua arah. supaya jangan menghujat. Jadi Di itu sini open kita mau cam diskusi gitu. dua arah ya. Ngapain kita diskusi yang tidak menghujat, masa kita berkaitan dengan muka kita gimana ya, maka di situ saya turun juga tidak apa-apa ya. Tapi setidaknya kalau kan untuk Bapak kalau buka data itu harus open cam, Bang. Mau saya ya. Mohon maaf. Bagi saya gini aja Abang Uci. Ya, kalau buka data ya Apakah udah aku Abang buka data ketika tunjukkan berada di kepada gereja, apakah pendeta Abang berdiri di belakang tembok atau terang-terangan berdiri di hadapan jemaatnya? Yang mana yang betul? Iya, jadi di Nah, ya, jika dengar di dulu, dalam ya. gereja Di Abang sini, saja, Abang melihat pembicara, pendetanya mau menunjukkan dirinya, kenapa Abang tidak mencontohkan sedemikian? Tapi saya lihat Bang Ucil tadi mau hujat di bawah. Iya. Kenapa? Ayo. Jadi kalau memang Ya, memang di biasa sini menurut syaratnya kita, open cam ya udah satu bintang ya. Kalau Ya, di sini ini memang koma-koma. syaratnya open cam satu. Banyak yang mau naik ke Orang Bang yang Uci. takut nggak berani nih, open itu penghujat itu. Banyak yang mau. Ya aku tadi Berarti nggak bilang berani, kalau Bang. memang syaratnya buat open cam saya turun gitu. Ya enggak apa-apa Ya oke Bang. Kalau Ya misalkan- selamat malam. Iya, Kau selamat bukan malam. hujat Islam, Tuhanmu aja tidak benar. Oke. Benar loh Pak Ustadz. Lucu ini Abang Da Ustad. Ya, Dalam terima kasih. dirinya kalau punya iman seberat biji sawi tapi kan kecil, biji bayam. Katanya bisa memindahkan gunung. Jangan-jangan ini nggak ada iman ini, buka kamera aja nggak berani. Jadi gini. Oke, dilanjut izin tadi masuk- Bang Willy mau ngomong apa Bang Willy? Oke, silakan. Iya, izin masuk Ustadz Alas ya. Jadi buat oten-oten yang di bawah mungkin ya yang mau naik. Ini kayak aku ini ya, kayak pakai filter lah kalau memang nggak berani open cam kan. Kalaupun open cam ya pakai filter lah ya. Biar aku tunjukin lagi ya. Bentar. Nah, oke. Lah, Ini Bang Gantara bagus ini. Masa anak Tuhan pengecut? Nah, Masya Allah, Masya Allah, gitu. Masya Allah. Ya, jadi pakai open cam ya, ketutup gitu ya. Sangat begitu apa sih aku mau ngomong. Oh, saya ditantang. Oke, sama dilanjut diskusinya Bang, silakan. Ya, jadi Jangan begini Bunda. Melati. Tuan Alas Roban dan tuan-tuan semua, saya ditantang oleh yang namanya akun Hanya Kamu. Katanya, follow aku besok lawan aku, nggak usah komal ke gini, live masing-masing. Bang Hanya Kamu, terima kasih Anda menantang saya. Saya punya persyaratan. Satu, saya mau diskusi datang ke Komal tanpa mau ditentukan siapa yang akan menjadi lawan diskusi. Saya nggak mau disetel-setel. Biar secara on the spot aja. Tetapi kalau ada yang minta nantang kayak begini, maka penuhi syaratnya. Saya sudah menjadi orang tingkat nasional. Kalau Anda tidak merupakan orang tingkat nasional, maaf, saya tidak mau menerima. Saya adalah instruktur nasional untuk kreativitas guru. Saya adalah duta baca kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Jakarta menatar kepala-kepala badan BPAD, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Saya pernah diundang ke Istana Negara bertemu Presiden Megawati. Kalau Anda tidak sekelas dengan saya, jangan mimpi
menjadwalkan berdebat dengan saya. Maaf, bukan menyombongkan diri, tapi semua itu ada sekufunya. Saya datang ke Komal, ya gunakan kesempatan kalau mau memang berdebat. Disetel-setel, debat dengan saya begini-begini. Siapa Anda? Saya telah bermain di tingkat nasional. Kalau Anda tidak, jadi maaf. Saya orang yang dicari-cari Bapak Jenderal Sudomo tahun 80-an, karena dakwah yang saya lakukan menyebabkan seluruh siswi-siswi di Pekanbaru dan di Riau maka jilbab serentak di tahun ajaran baru. Mau ditangkap, nggak berhasil. Kenapa? Allah melindungi. Masih hidup sampai sekarang, bahkan tiba di Amerika. Jadi bukan ustazah TikTok, ustazah sosial media, bukan. Jadi abang, maaf bang ya, kalau abang cuma cari tenar, mau cari tenar, itu ada orang dari Amerika, saya debat dengan dia supaya Anda dapat uang lebih banyak dari gereja. Maaf, lahir dan batin. Itu akun abal-abal Bunda. Bunda, akun abal-abal itu jangan ditanggapin, nggak usah. Betul. Itu semua itu. Izin. Kalau anak rimba simple Bunda. Oh, iya. Simple Bunda. Siap, Oh iya, Bang silakan. Handi. Oh iya. Lanjut. Ustaz, terima kasih. Kalau Bunda Sumangkut, Anda nggak boleh meragukan lagi. Jadi anak PAUD tadi itu Bunda. Intinya begini loh. Bang Andi mau ngomong ya, silakan Bang Andi, silakan. Cek. Ini nggak kedengaran suaranya ya? Cek. Bang Andi, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Mantap suaranya Bang Andi. Izin ya, Ustaz. Lanjut. Ya intinya adalah kalau ingin diskusi sama Bunda Sumangkut, kalau bisa melalui kami dulu lah. Kita seleksi pertama. Nih, lu harus pandai bahasa Indonesia. Itu dulu. Karena rata-rata saya lihat diskusi lintas agama ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya harga cabai, dia jawab oleh bekas. Nggak bakal nyambung. Itu sih menurut saya. Syaratnya harus pandai berbahasa Indonesia dengan baik. Makasih, lanjut. Mantap. Ya, Bang saya Blender. tambah sedikit Bang Handi. Saya begini Bunda, prinsipnya simple. Agama Islam itu bukan agama misi. Jadi kita tidak perlu masuk-masuk ke kemal mereka. Ngapain? Mereka agama misi. Menawar-nawarkan, menjual Yesus. Islam itu agama syiar. Kalian mau belajar silakan datang ke Komal Muslim. Saya sering ditantang ke Komal Edis. Terlalu murah diri saya masuk-masuk ke Komal Edis, ya. Bagus saya masuk kandang ayam daripada masuk Komal Edis, Bunda. Mohon maaf, saya bukan merendahkan. Bicaranya bulak. Apa ini dibilang? Jadi kalau saya masuk ke situ, saya menurunkan martabat seorang muslim. Tidak, saya tidak mau. Masuk ke Komal RK. Kemarin saya masuk ke Komal siapa itu? Oten. Kenapa saya masuk? Ada Islam di situ. Kayak sepertinya dirujak di situ. Pang saya naik. Saya dibiarkan hampir 15 menit. Saya kasih selamat siang, tidak disaut. Begitu saya on cam, nampak mungkin penampilan saya. Ya, enggak disapa-sapa saya. Ini saya potong. Saya bukan mau merusak Komal Anda. Ini ruang diskusi atau jemaat minggu, saya bilang. Kamu kalau muslim silakan turun, saya bilang. Kamu turun, saya bilang. Nah, lama pula dia di situ. Nah, udah itu diturunkanlah saya, Bunda. Bang Handi. Nah, udah itu naikkan lagi. Naikkan lagi, silakan naikkan Oten, tinggal saya di sini tetap open cam. Saya bilang. Akhirnya mereka pucat pasi. Ya, sama dengan saya dengan Saifuddin Ibrahim. Jungkir balik Saifuddin Ibrahim, saya suruh naik semua Oten, ternyata saya di-report. Di Komal CRK saya diblokir, di-report. Nah, itu. Jadi, saya naik ke Komal mereka hanya untuk mengusir Islam-Islam yang membawa hanya semangat. Karena beberapa kali saya bilang, semangat yang berlebihan akan melemahkan akal sehat. Ingat itu. Islam bukan agama misi untuk tawar-menawarkan ke sana. Kalau mereka mau belajar, silakan naik ke Komal Islam. Kalau lewat di Komal-Komal Kristen, lewat aja mereka, biarkan mereka ngomong apa aja, ada masanya nanti itu, ya, bukan begitu Bunda. Dan yang kedua, saya jempol Bunda dan Bang Handi Slebes, ya, kita memang harus sombong Bunda, sombong itu berpahala, takabbur lil mutakabbir, mereka adalah manusia yang paling sombong di muka bumi, menolak kepada Allah, aba wastakbar, mereka menolak lagi sombong, maka kita harus lebih sombong daripada mereka, karena kitab kita adalah Al-Quran, kitab yang sombong, ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada yang diragukan di dalamnya. Takabbur lil mutakabbir, berpahala, dan itu adalah sedekah.
Ya, kita harus sombong kepada orang yang sombong. Lanjut Bunda. Masya Allah. Siap, Once again, Bunda, once again, listen to me. Once again. Yes. Jadi gini loh, teman-teman. Semakin mereka berusaha untuk memasarkan yang dia anggap mumpuni, mereka tidak ada apa-apa. Buktinya nih, populasi Kristen di Indonesia, Anda boleh tahu sendiri seperti apa. Apapun cara Anda itu, saya belum pernah mendengarkan dia seorang Muslim itu murtad karena mendengarkan diskusi lintas agama. Tapi sudah ratusan yang syahadat karena mendengarkan diskusi lintas agama. Itu fakta. Ini baru di Indonesia. Bagaimana dengan luar negeri? Ya Anda bisa lihat di sana perkembangannya, bagaimana gereja dijual-jualin. Bagaimana jemaatnya yang tinggal kakek nenek saja yang ada di sana. Anak-anak muda yang cenderung berpikir maju meninggalkan karena sudah open minded, open berpikir. Kok jadi gini-gini amat sih gitu loh. Ya untuk itu apa cara Anda tidak akan pernah mempengaruhi. Saran saya untuk teman-temanku sebagaimana pesan tadi Ustadz, bahwa kalau nggak cukup ilmu lebih baik jadi pendengar saja. Karena nanti akan Anda menjatuhkan Islam dengan ulah Anda sendiri. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa.